Guys, welcome to the Dewanti channel. Kali ini gua mau ngasih info ke lo secara random ciri-ciri pelakor menurut para warga netizen yang udah ngeriset. Jadi para ibu-ibu nih ya, para ibu-ibu yang memang sangat-sangat penasaran, silahkan kalian uji banding ya. Jadi riset ini pilot atau tidak silahkan dipertimbangkan oleh masing-masing sanubari. Oke, langsung cus ke pengalaman riset seseorang. Kita sebut saja si A. Yang pertama, wajahnya hasil rekonstruksi. Jadi si nose-nya, gua agak kagak ngerti yang ini. Bahasa-bahasa cewek tinggi. Nose augmentation dan filler dagu biasanya ciri khas yang paling utama. Ingat! Ciri yang kedua, jidatnya kinclong, gak bercela. Wow, saingan dengan ubin masjid, porselen gitu ya. Sebagian hasil jualan dia memang diinvestasikan untuk memoles wajah sampai mencilak. Aduh. Ciri kedua, rambut kerawat biasanya berwarna pirang, wow, atau di-highlight dengan style terbaru. Lah gue pirang, tapi gue berantakan guys, berantakan. Pakai barang branded mulai dari jepit rambut, nah ini jepit rambut cuman hoax, ampe sempaknya, wow. Yang ini menyasar om kakap. Jadi bukan pelakor kaleng-kaleng. Yang ini agak riskan katanya ciri-ciri yang ketiga, tapi enggak semua ya. Jadi jangan buffer. Memakai atribut agama lengkap, pasang status lagi ngaji apa cuplikan ayat-ayat yang penuh nasihat. Yang ini sama juga add value supaya si om merasa ada perjuangan mendapatkan wanita suci, alim tanpa dosa. Iya kali. Jadi agak-agak seperti ular ya, pandai manipulasi, begitu. Ciri yang keempat, ramah, ketawanya renyah, gampang sedekah, pokoknya biar kelihatan baik hati, jujur, dan suka menabung. Anjir, gue aja baru tahu ini. Ciri yang kelima, lirikan mata pelakor itu khas sekali. Mungkin bakat dari lahir. Jadi sekali lirik memang bisa ngebuat suami orang langsung gemetaran. Dan mereka pandai sekali mencuri pandang ke laki-laki yang menjadi incarannya. Aduh. Wow, endingnya agak plot twist nih guys. Katanya ya, rambutnya rontok, pipinya robek, pakaiannya berantakan, make upnya luntur, dan jidatnya benjol. Dan itu ciri-ciri fisik pelakor secara kasat mata setelah berhadapan dengan beliau istri sah. Oke, baik. Oleh karena racun-racun atau ciri-ciri tersebut, para pelakor-pelakor memang agak sulit dideteksi ya. Jadi, kemungkinan gitu, banyak orang-orang pun males sharing ya guys. Oleh karena apa? Mungkin takut salah-salah ucap, salah-salah kata, salah-salah riset. Tapi buat kalian yang para K-powers mereka gitu ya, ciri-ciri dari mereka biar saya utarakan. Ini dari website yang agak mainstream sih ya. Jadi mungkin ini sih gampang dideteknya. Oke, tanpa babi ibu saya ungkapkan. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, dia suka nyari perhatian daripada pria yang sudah memiliki pasangan atau istri. Pelakor biasanya sangat menyukai perhatian dari pria yang sudah memiliki pasangan. Ini udah nggak aneh ya guys, bahkan seringkali mengirimkan sinyal atau isyarat untuk menarik perhatian mereka. Seperti yang sudah dijabarkan. Ciri yang kedua, tidak memperdulikan status atau keberadaan pasangan pria tersebut. Pelakor cenderung mengabaikan kenyataan bahwa pria yang mereka incar sudah memiliki pasangan atau istri. Bahkan jika pasangan tersebut sudah menunjukkan ketidaknyamanan atau kekecewaan terhadap perilaku mereka. Wow.
Ciri yang ketiga, menghindari pertemuan atau interaksi dengan pasangan pria tersebut. Menghindar loh. Pelakor seringkali menghindari pertemuan atau interaksi dengan pasangan pria yang mereka rebut. Ya iyalah, ngerasa berdosa karena mereka takut terbongkar atau diketahui oleh pasangan tersebut. Cuak sebebe. Ciri yang keempat, suka menjelek-jelekan pasangan pria tersebut, yakni si istri sah. Pelakor biasanya akan mencari cara untuk menjelek-jelekan pasangan pria tersebut yang mereka rebut, dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka dan memperbesar peluang mereka buat mendapatkan perhatian dan kasih sayang daripada pria tersebut. Wih, wih, wih. Ciri yang kelima, tidak memperdulikan dampak buruk dan perilaku mereka sendiri. Pelakor cenderung tidak memikirkan dampak buruk daripada perilaku mereka, baik itu terhadap pasangan pria yang mereka rebut, pasangan pria tersebut, atau bahkan keluarga dari pasangan tersebut. Ciri yang keenam, seringkali berperilaku licik dan manipulatif. Si pelakor ini seringkali menggunakan taktik licik dan manipulatif buat mendapatkan perhatian dan kasih sayang daripada pria yang sudah memiliki pasangan istri. Seperti mengirim pesan rahasia atau menipu pasangan pria dengan berpura-pura menjadi teman baik. Cuaks. Emang dasar ratu drama. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Ya kayak gitu deh. Kayaknya percisnya kayak gitu, kayak di lagu itu. Ciri yang ketujuh, nggak memiliki rasa empati dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ya iyalah, pelakor cenderung tidak memiliki rasa empati terhadap pasangan pria istrinya, istri sah ya, karena mereka hanya mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri dan kepuasan pribadinya. Ya jelas. Dan itulah ciri-ciri mainstream dan populer yang dikenal oleh para kepribadian pelakor. Dan gue juga mau sedikit sharing di sini atas pengalaman mungkin seseorang yang emang udah tahu gitu ya dunia-dunia seperti itu dan sering kali meriset. Jadi menurutnya nih perlu diwaspadai ya. Rumah tangga bahagia itu adalah target utama para pelakor buat dihancurin. Jadi menurut beliau, gak ada jaminan pasangan yang akan setia sampai tua. Apalagi setelah menjalani hiruk pikuk rumah tangga dengan satu wanita selama berpuluh-puluh tahun. Pasti akan ada titik jenuh yang dirasakan. Aduh, ngeri. Oleh karena itu, kewaspadaan harus selalu diterapkan supaya pelakor tidak bisa masuk. Jadi menurut beliau ada satu kasus nih ya, perselingkuhan di lingkungan beliau sendiri yang bisa jadi bukti bahwa keluarga bahagia juga bisa tergoda sama pelakor. Namanya bla bla bla. Jadi seorang kepala sekolah di misalnya sebuah sekolah dan dia tuh ustadz dan ngajar ngaji, dia punya istri tuh cantik ya. Karena walaupun usianya udah 40 dan punya anak 2, bodinya masih oke dibandingkan wanita seumuran dia lainnya. Mungkin bener ya menurut Dennis Sumergo kalau nggak salah itu. Lu belum cakep tuh ya. Belum cakep kalau belum pernah diselingkuhi. Amit-amit. Istrinya tuh baik, soleha, rajin ngaji, dan gak pernah ada gosip apapun di keluarga mereka selama lebih dari 20 tahun pernikahan mereka. Selalu terlihat harmonis, romantis, keuangan stabil. Pokoknya banyak tetangga yang pada ngiri sama keluarga ini. Tapi siapa sangka si bapak bla 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 ini yang punya keluarga sebahagia itu ternyata kena gerebek warga lagi mantep-mantep di rumah. Gak enak. Jendes umur 45 tahun yang masih satu RT. Gila ya. Padahal kalau menurut beliau nih ya, selingkuhannya itu jauh lebih jelek daripada istrinya. Tapi kenapa bisa kegoda coba? Wah, aneh.
Emang ya, yang namanya perselingkuhan tuh nggak pandang bulu. Dan yang namanya pelakor emang nggak punya malu. Laki siapa aja diembak. Nah, makanya buat kalian nih ya, para istri, untuk menjaga suami kalian dari godaan pelakor yang terkutuk. Enggak. Sebaiknya diketahui gitu ya, katanya ya, kata beliau, fakta-fakta berikut ini. Usia paruh baya katanya sangat rawan tergoda pelakor. Usia 36 sampai 40 tahun adalah usia yang sangat rawan untuk ngalamin krisis paruh baya. Jadi, saat berada di krisis tersebut, seseorang baik pria maupun wanita akan rentan sekali terhadap godaan seperti perselingkuhan. Apalagi bagi seorang pria nih ya, pada usia tersebut sedang mengalami pubertas. Puber yang mana jiwanya seakan merasa muda lagi. Puber kedua, apa ke-11, apa ke berapa? Fakta berikutnya, suami bisa aja selingkuh walaupun pernikahannya baik-baik saja. Pernikahan emang dari luar terlihat baik-baik saja seperti keuangan stabil, dikaruniai anak-anak yang baik dan cerdas, serta istri yang penurut pun tidak luput dari ancaman-ancaman para pelakor. Kenapa beliau bisa bilang kayak gitu? Karena beliau tahu hubungan yang langgeng sampai bertahun-tahun pasti pernah beberapa kali merasakan stuck, di mana salah satu pasangan merasa jenuh, bosan, ingin mencari sesuatu yang baru, yang menarik, dan tentu lebih menantang. Keintiman dalam hubungan semakin lama akan semakin memudar, apalagi ditambah dengan pengaruh lingkungan yang bisa saja teman-temannya atau tetangganya ada yang selingkuh dan tidak ketahuan. Alhasil jadi tertarik untuk ikut berselingkuh. Aduh, kena-kena nih ya, kena-kena bisikan. Sebenarnya ada banyak sekali faktor yang memicu seseorang tetap melakukan selingkuh, padahal hubungan pernikahannya terlihat baik-baik saja. Jadi bagaimana nih cara melihat sinyal kalau pasangan kalian berpotensi tergoda pelakor? Dalam berumah tangga, rasa kewaspadaan mah perlulah diterapkan setiap saat menurut beliau ya. Apalagi untuk mereka yang berpotensi tergoda sama pelakor. Nah, sinyalnya seperti apa saja sih yang perlu kamu waspadai? Pertama, pasangan mempunyai riwayat selingkuh dalam keluarga. Seorang pria yang berasal dari keluarga yang orang tuanya pernah berselingkuh, secara teori akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Ngeri-ngeri sedap karma. Bukan berarti selingkuh itu keturunan, tapi ada kecenderungan untuk melakukan hal tersebut. Kedua, pasangan merubah gaya berpakaiannya perlu dicurigai. Ketika pasangan yang biasanya bepergian hanya memakai kaos oblong dan celana panjang tiba-tiba berpenampilan rapi sekali, bahkan mengatur gaya rambut serta memilih parfum. Wah, ini sih udah sinyal banget. Ketiga, pasangan berubah secara seksual. Untuk pasangan yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun, pasti sudah hafal mengenai kapan waktu pasangannya ingin bercumbu. Tapi ketika pasanganmu serasa berubah secara drastis seksual ya, misalnya saja menurut beliau intensitas berhubungan seksualnya menjadi berkurang atau tidak bergairah seperti biasanya, pasti pasangan tahu ada sesuatu yang telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan pasanganmu tertarik dengan wanita lain sehingga sudah tidak selengket dulu denganmu. Ini hal-hal yang perlu diwaspadai saja, jangan terlalu parno-parno banget ya. Jadi ada banyak sekali ciri-ciri sinyal lain sebetulnya yang menunjukkan pasangan kamu selingkuh. Mungkin saja tertarik dengan wanita lain, tapi menurut beliau ketiga faktor itu di atas adalah sinyal terkuat. Untungnya
Seorang wanita diberkahi dengan insting kuat. Jadi ketika ada sesuatu yang aneh dalam keluarganya bisa langsung paham. Jadi satu saran beliau, sebahagia apapun keadaan rumah tangga kalian, tetap waspadalah karena pelakor selalu mengintai rumah tangga yang bahagia. Jadi masih ada di platform yang sama yang sharing tentang dunia-dunia perpelakoran. Yang menurutnya, menurut beliau, kalau misalnya suaminya diguna-guna oleh pelakor. Seperti yang kalian ketahui viralnya drakor The War of Merit. Wah, udah pernah viral banget ya. Mengingatkan beliau pada kisah sahabatnya sendiri. Jadi ini pengalaman sahabatnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan kejadian ini. Sebut saja namanya Gemas. Orang-orang biasa menyapanya Mas. Umur 35, memiliki 2 putri yang sangat cantik. Yang sulung kelas 1 SD, sedangkan yang kedua umur 4 tahun. Kehidupannya nyaris sempurna sebelum iblis berbentuk perempuan masuk ke dalam rumah tangganya, memporak-porandakan tatanan kehidupan tanpa ampun, tanpa jeda, terseok-seok hingga hancur berkeping-keping. Tapi kuatnya iman di dada mampu membuatnya bertahan untuk tetap menjalani kehidupan. Sebut saja Anjay nama suaminya, seorang karyawan BUMN di Jakarta. Dia nggak ganteng, biasa aja menurutnya. Masih banyak lelaki yang lebih tampan darinya. Mantan pacarnya saja jauh lebih tampan darinya. Jadi mantan pacar daripada si istri di si Anjay ini merupakan sosok yang lebih tampan daripada si Anjay begitu ya. Namun Emes sangat mencintainya. Entahlah, mungkin karena sikapnya yang selalu baik terhadapnya dan anak-anak. Bahkan suaminya tidak pernah sekalipun marah kepadanya. Seriusan, dia menjadikan Emes wanita paling bahagia di bumi. Namun, itu tidak berlangsung lama sampai perempuan bernama Siapa ya? Muncul. Perempuan itu adalah teman suami yang masa-masa SMA. Mereka bertemu lagi saat reuni. Jadi sebut saja si pelakor itu namanya tadi Syabi. Itu hanya pengibaratan ya. Jangan baper. Sudah, kita lanjut ceritanya. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Jadi, sampai perempuan yang namanya Sophie itu muncul. Perempuan itu adalah teman SMA suaminya. Mereka ketemu lagi nih saat reuni. Dari sanalah komunikasi mereka berlanjut. Tapi saat itu belum ada yang berubah dengan sikap Mas Anjay. Suatu hari Emas mulai merasakan sikap suaminya berubah, dingin dan seolah enggan menatapku, katanya ya. Aku bingung, tapi aku mencoba berbaik sangka dulu, mungkin dia lelah. Pada suatu hari pun ada perbincangan. Mas, mau aku bikinkan kopi? Kata Emas ya. Sambil menyentuh pundaknya. Saat itu, dia sedang duduk di teras. Si Anjay ini ya, serius mengetik pesan di ponselnya. Entah siapa yang sedang berkomunikasi dengannya. Terus, si Anjay ini jawab, enggak, sudah. Jangan ganggu Mas. Sana masuk, bentaknya. Waduh, terlalu nyiriin kau Mas. Hatiku sakit, kata Emas ya. Baru kali ini dia membentakku. Nah, si Anjay ini baru sampai berani membentak istrinya saat itu. Emas pun akhirnya bergumam, aneh, ada apa dengan suaminya? Padahal selama ini dia nggak pernah membentak-bentaknya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sikap Mas Anjay semakin aneh. Dia terlihat gelisah setiap malam, bakalan enggan menyentuh daripada Emes istrinya sendiri. Padahal sebelumnya dia sangat suka menyentuh Emes, menggoda Emes, dan melakukan hubungan dengan Emes. Mengerti.
Ya, lebih parah adalah dia seperti tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Ia semakin tidak peduli dan mendiamkan istrinya. Jadi, malah sempet nih ya, diduga apakah sifat ini adalah sifat asli daripada si Anjay. Baik dan perhatian hanya awal-awal pernikahan saja. Yang paling bikin emas syok adalah ketika tidak sengaja bersentuhan denganku, katanya ya. Dia langsung mengibaskan tangan seolah aku adalah binatang yang menjijikkan. Wah, ini udah parah. Piling emas bilang ada yang gak beres dengan Mas Anjay. Ini beneran udah nggak wajar. Jadi emas harus berbuat sesuatu. Keanehan Anjay diceritakan pada ibu dan mertua. Tidak aku duga ternyata sikap Mas Anjay berubah tidak hanya kepadaku saja, tapi pada ibunya dan keluarganya juga. Wah, ini jenis pelakor yang sudah punya teknik. Bra, aku selamat kamu jadi lelaki nggak setia, malah suka main Oke dah, lanjut lagi. Jadi keanehan yang terjadi pada si Mas Anjay itu diceritain kan ya sama ibu sama mertuanya. Jadi nggak diduga ternyata emang si Mas Anjay ini berubah nggak hanya sama istrinya aja, tapi sama ibunya, sama keluarganya juga. Sekarang istrinya saja semakin yakin ada yang nggak beres dengan Mas Anjay. Lalu mertuanya tuh nggak kehabisan akal. Jadi mertuanya nih nyaranin untuk bertanya pada orang pinter. Dari sana, jadi si Mas ini jadi tahu gitu bahwa emang bener nih si Mas Anjay ada yang mengguna-guna. Untuk tambah meyakinkan lagi bahwa katanya nih ya, setelah bertanya pada orang pinter tersebut, jawabannya juga sama. Mas Anjay ada yang mengguna-guna. Wah, Emas juga heran kenapa ada orang seperti itu pada Mas Anjay. Siapa dia? Lalu dari salah satu seorang kiai, dia pun tahu jawabannya bahwa emang seorang cewek nih ya yang ingin merebut Mas Anjay darinya itu ingin hartanya. Padahal kan Mas sendiri tahu gitu ya, kalau dia tuh bukan orang kaya. Memang kami punya mobil dan rumah yang bisa dibilang besar. Hey, kami mendapatkan semua itu dengan susah payah, tidak instan. Benar adanya istilah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jadi mereka berusaha mati-matian tuh buat ngedapatin semua itu. Tidak cuma-cuma dong ya. Lalu sekarang ada orang yang dengan entengnya ingin merebut dengan jalan yang dilaknat Allah. Aku benar-benar marah dan sedih, ucap Mas. Entah benar apa enggak kata orang pinter itu, dalam pandangan Mas Anjay itu seperti, jadi si istrinya ini seperti monster buruk lupa yang menjijikan. Sedangkan wanita itu cantik bak bidadari. Padahal kalau dibilang ya kenyataannya yang terbaik gitu ya. Terbalik gitu maksudnya. Pelakor yang belakangan tahu bernama Sophie itu sangat jelek. Aku jauh lebih baik, kata Emas. Ini seriusan. Bahkan teman-temannya Emas aja heran kok bisa sih Mas Anjay itu kepincut sama nenek-nenek. Jadi mereka tuh bilang gitu teman-temannya kalau itu memang dia tuh kayak nenek-nenek tuh ya. Kulitnya kendur, kusem, hitam, peot. Pokoknya enggak banget lah. Padahal dia seumuran sama Emas. Itu ujar Emas ya. Emang dasar cinta itu bikin buta, buta lah hatinya. Beruntung Emas punya mertua yang sangat baik seperti ibu peri buat beliau, buat Emas. Serius, kalau wanita yang sangat baik dan penyabar, jadi mertuanya tuh seperti itu. Sebenarnya orang yang paling terluka dengan adanya kejadian ini selain daripada Emas adalah ya orang tua daripada Anjay sendiri. Berkali-kali mertuanya jatuh pingsan.
Karena ngeledenin si iblis betina itu. Ibu mertuanya sendiri pernah datang ke rumah si Sophie ngelabrak, tapi yang didapat hanya hinaan dan makian kurang ajar. Emes sendiri pun pernah ngelabrak si pelakor itu, tapi ujung-ujungnya malah ditampar sama si Anjay suaminya di depan pelakor itu. Wah, shock banget. Keesokan harinya dilaporkanlah ke polisi oleh kerabat si pelakor tersebut, si Sophie, dengan tuduhan pencemaran nama baik karena mengatai iblis betina itu pramuria. Emang ini ada pelakor jenis begini nggak tahu diri. Padahal apa bedanya dengan pramuria, bukan? Kan hanya mengincar harta. Jadi bagaimana perasaan hatinya saat itu? Hancur banget. Bener-bener hancur. Bahkan udah nggak bisa ngeluarin lagi air mata. Mungkin udah kering karena udah nggak henti-hentinya terus dibikin nangis sama si Mas Anjay dan Sophie itu. Maksudnya Sophie si pelakor. Selama kenal sama si Mas Anjay, dia tuh nggak pernah kasar sama sekali. Tapi hari itu, jadi istrinya ditampar oleh karena dia membela si pelakor. Sakit fisik tidak seberapa, tapi sakit hati jauh teramat sakit. Apalagi ketika melihat pelakor itu tersenyum senang melihat istrinya ditampar suaminya sendiri oleh karena membela si pelakor. Ya Tuhan, ya Allah. Siap-siap kamu mendekam di penjara, ujar si pelakor kepada istri sah. Bener saja seminggu kemudian istri sah dipanggil oleh polisi, tapi alhamdulillah nggak sampai ditahan. Emang. Kalau kalian masih belum percaya ada iblis betina di dunia nyata nih, diperkenalkan, namanya adalah kagak enak. Itu ya si pelakor itu. Dia bahkan lebih buruk daripada iblis, laknatullah. Jadi keluarganya pun marah. Keluarga Emes ini nggak nerima ngedenger bahwa Emes ditampar sama Mas Anjay. Lalu ayah dan ibunya marah pada Mas Anjay, tapi tidak ada raut penyesalan di wajah suaminya. Dia malah hahaha nggak jelas, berkilah, pokoknya sangat menyebalkan. Aku, kata Emes, terluka sudah pasti, apalagi kalau melihat Mas Anjay bersama iblis betina itu. Menangis saja sudah tidak mampu melegakan dada yang sudah sesak. Entah harus gimana, sholat malam, zikir, rutin. Jadi Emes lakukan berikut apapun yang Kiai katakan pada Emes untuk mengembalikan Mas Anjay. Tapi sampai saat ini belum ada hasil, katanya ya. Ya Allah, harus bagaimana lagi ini? Aku kasihan pada anak-anak yang menanyakan di mana bapaknya. Apalagi si sulung, misalnya inisial Bunga. Air mataku jatuh tiap kali dia bertanya seperti itu. Mas Anjay bener-bener udah nggak peduli sama keluarganya. Tapi untungnya dia masih inget tuh dengan uang susu anaknya. Seenggaknya dia masih menjadi lelaki yang bertanggung jawab dalam urusan nafkah. Wah, gila banget sih ini. Jadi daripada orang pinter, kami tahu bahwa guna-guna yang pelakor itu pakai sangat kuat karena jaminannya adalah nyawa sendiri. Ngeri banget kalau guna-guna itu hancur, otomatis dia orang pinter itu bakal mati. Jujur selama ini aku nggak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu, kata Emes. Tapi sekarang aku percaya karena Emes sendiri mengalaminya. Puncak kesedihan Emes adalah ketika tiba-tiba ada kiriman dari pengadilan berupa surat cerai. Ketika mendapatkan surat itu, Emes jatuh pingsan. Ini benar-benar di luar dugaan. Jadi Mas Anjay sampai menceraikan Emes gara-gara perempuan hina itu. Tapi dengan pertimbangan keluarga, perceraian itu ditahan. Dan Mas Anjay masih setuju. Aku sudah tidak mencintaimu, Emes. Aku hanya mencintai si Sophie, kata Mas Anjay tanpa menatapku sama sekali. Wah,
Aku tidak bisa hidup tanpa Sophie. Demi Allah, saat mendengar itu, Mas ini bener-bener sakit banget. Emang bener sekarang Mas Anjay dalam pengaruh guna-guna laknat itu. Tapi tetap aja itu sangat melukai hati Mas. Untuk sekedar informasi, ciri-ciri orang yang terkena jenis guna-guna yang pelakor itu pakai adalah wajah si penderita seperti orang linglung, pelangak-pelongok, blow-on lah istilahnya. Tatapan matanya juga berbeda dari sebelumnya. Jadi Mas sudah tidak menemukan Mas Anjay lagi dalam dirinya. Dia sudah jadi orang asing. Pernah satu ketika, mungkin efek guna-gunanya mulai kendor, Mas Anjay datang kepadaku sujud sambil menangis meraung-raung meminta maaf. Alhamdulillah, sepertinya semua akan kembali seperti sedia kala. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dia kembali linglung, bahkan semakin menjadi-jadi. Wah, ngeri sekali. Berbulan-bulan Mas hidup bersuami tapi tanpa suami. Ngerti kan? Jadi Emes bahkan sudah disebut janda oleh tetangga yang bermulut usil. Jadi Emes sangat mencintai Mas Anjay, tapi Emes tidak bisa terus hidup seperti itu. Dalam pandangan agama, pernikahan telah jatuh talak karena sudah tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Demi Allah, Emes sangat menghormati keluarga suaminya yang menginginkan pernikahan tetap utuh. Tapi Emes tersiksa banget. Tidak ada yang bisa merasakan bagaimana perasaan Emes itu sendiri. Di sisi lain, Emes juga harus mencari uang untuk anak-anak dan untuknya sendiri, walaupun masih ada uang susu dari Mas Anjay. Tapi kadang itu tidak cukup. Jadi Emes mesti kerja atau apapun itu untuk menghasilkan uang dan untuk menghibur dirinya sendiri. Mungkin dengan adanya kesibukan, Emes enggak terlalu sedih lagi. Jadi, Emes tidak boleh terkungkung dalam suatu keadaan yang jelas-jelas sudah tidak ada harapan. Emes mesti survive walau harus bangkit demi anak-anak pastinya. Dan usut punya usut, ternyata korban si Sophie bukan hanya suaminya saja. Sebelumnya sudah banyak dan motifnya sama, harta. Jadi perempuan itu banyak hutang, jadi dia mengincar siapa saja yang menurutnya berekonomi baik. Sialnya, suami Emes juga kena. Sudah terkenal di lingkungannya bahwa dia adalah pelakor. Tapi tanpa malu dia malah unjuk gigi ke sana kemari menunjukkan harta yang dia miliki hasil merebut dari orang lain. Nauzubillah. Suatu hari, Emes benar-benar sudah nggak kuat dengan semua ini. Teror demi teror membuatnya menyerah. Akhirnya, dengan pikiran yang matang, Emes layangkan gugatan cerai ke pengadilan. Sekarang, Emes udah berpisah dengan Mas Anjay. Bukankah Emes juga berhak bahagia? Berpisah dengan Mas Anjay mungkin itu yang terbaik untuk Emes dan anak-anaknya. Kasihan. Emes harus berpikir gimana caranya mencari nafkah untuknya sendiri dan anak-anak. Segala peluang udah dicoba, dari berjualan tas online, kerudung, baju, dan makanan. Tapi Allah memang maha baik. Beruntungnya Emes memiliki keluarga yang enggak henti-hentinya mendukung. Jadi Emes pun diberi satu petak kios di pasar. Sekarang Emes berjualan aneka plastik di sana. Alhamdulillah wa syukurillah, hasilnya lumayan dan lebih berkah rasanya. Alhamdulillah. Sekarang Emes udah nggak mau
tahu lagi kabar daripada Mas Anjay dan si pelakor itu. Entahlah, jadi nggak penting lagi barangkali ya. Yang terpenting adalah mengurus anak-anak, dan Mas sendiri akan membesarkan mereka dengan segenap kemampuannya. Mas akan memberikan apapun yang terbaik untuk mereka, karena mereka adalah alasan daripada Mas untuk hidup di dunia. Jadi bener ya, anak itu kadang-kadang jadi motivasi kuat seorang strong mom, walaupun kejadian itu adalah pelajaran baginya. Sedahsyat apapun cobaan hidup yang menimpa kalian, jangan sekali-sekali jauh dari Sang Pencipta. Mintalah padanya, karena Dia adalah satu-satunya penolongmu. Iya benar, nggak ada yang lain. Jangan sekali-kali mencintai apapun melebihi cintamu padanya, karena kalau Dia cemburu, Dia bisa mengambilnya atau menghilangkannya kapan saja. Aduh, jadi terasa diingatkan. Dulu, Mas sangat mencintai Mas Anjay sampai Mas menceritakan pada orang-orang bagaimana baik dan sempurnanya si Anjay ini di matanya. Tapi rupanya itu membuat Allah cemburu. Sampai-sampai Mas harus mengalami kejadian tersebut. Saat Mas mendengar teman-temannya bercerita, "Hei suami si itu selingkuh loh," atau "Hei suami si anu kabur, nggak bertanggung jawab padahal istrinya sedang mengandung." Jadi Mas itu udah kayak dalam hatinya tuh berkata, "Mas Anjay tidak mungkin seperti itu. Dia kan sangat mencintaiku. Kejadian mengerikan itu tidak mungkin terjadi padaku." Jadi Mas sendiri bilang, tahukah kamu itu adalah sifat takabur. Jadi Mas terlalu takabur saat itu, dan sifat itu adalah yang paling dibenci oleh Yang Maha Pencipta. Dan sampai Yang Maha Pencipta menegurnya dengan cara seperti itu agar Mas tersadar. Wahai saudaraku, sesulit apapun kehidupan kamu, jangan sekali-kali kamu merebut milik orang lain. Jangan iri dan janganlah menyakiti hati sesama kaummu. Carilah jalan yang lebih berkah, karena hidup di dunia itu hanya sementara, enggak selamanya. Ingat, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Satu lagi yang harus kalian ingat, wahai pelakor, karma itu ada dan tidak semanis kurma. Semoga Mas bisa menyaksikan kamu mendapatkan karma di dunia. Jadi Mas sangat menunggunya. Yang ini sedih banget sih, Mas. Katanya, "Aku rindu berdiri satu saf di belakangmu. Aku rindu membentangkan sejadah di sepertiga malammu. Aku rindu lantunan ayat-ayatnya yang keluar dari bibirmu. Ya Allah, bolehkah sekarang aku rindu pada orang yang bukan mahramku lagi? Seandainya ada kata yang bisa mewakili perasaan rinduku, mungkin ribuan kata takkan bisa menanggungnya. Rangkaian kalimat takkan mampu menjabarkannya. Ya Allah, sampaikan rasa rinduku melalui embusan angin malammu." Sedih banget sih, ya Allah. Semoga kamu baik-baik saja, Mas. Walau luka yang sudah kamu torehkan padaku sangat dalam, aku tidak akan melupakan sejuta kebaikan yang sudah kamu berikan untukku begitu saja. Kok gue jadi sedih sih? Dan jika suatu saat Allah memberikan jodoh lagi untukku, posisimu sebagai ayahnya anak-anak tidak akan tergantikan. Luar biasa. Doakan aku agar bisa melupakan kamu, Mas. La tahzan, Mas, kamu pasti kuat. Allah akan selalu menyertaimu. Pasrahkan semua padanya, curahkan semua padanya. Hidup dan matimu ada dalam genggamannya. Curhat, Mas. Ini yang kadang para pelakor nggak paham gitu ya. Istri sah yang mau menemani suami dari nol itu, mereka itu memakai ketulusan.
Jadi emang gak segampang itu gitu ya. Ku mencari penggantimu. Semua tentangku, tentangmu, hanyalah ku jauh mimpiku. Jadi diterusin lagu. Pokoknya kayak gitu. Jadi bener-bener tuh pakai ketulusan gitu. Enggak pakai apa namanya punya alasan-alasan atau misi-misi rahasia. Kalau kata kakak slang, otak jangan ditaruh di pinggang makannya. Tapi gue apresiasi orang-orang yang mau sharing tentang pengalaman apapun, riset apapun, karena apa itu kadang-kadang sangat berarti buat orang-orang yang memang butuh banget referensi-referensi atau bagaimana gitu ya. Kadang-kadang bingung nih cari solusi. Ada nggak sih yang sepengalaman dengan aku? Kadang-kadang kan kita jadi butuh juga studi banding dari alkisah-alkisah orang, riwayat-riwayat atau ya riwayat-riwayat hidup ya, yang memang sudah dialami gitu. Itu pun perlu gitu. Pertama, perlu keberanian untuk sharingnya. Kedua, itu pun diperlukan untuk orang-orang yang benar-benar sama sekali buta, dalam arti memang tidak pernah mengalami hal tersebut, supaya mereka juga sama-sama dikuatin dan sama-sama juga dapat mengambil pelajaran serta hikmahnya. Apresiasi. Jadi sepertinya hanya segitu saja daripada ulasan-ulasan serba-serbi tentang perpelakoran yang aku sampaikan. Itu pun bener-bener aku sendiri ya, gue sendiri. Itu dari banyak, memang perlu banget dari banyak pengalaman-pengalaman sharing orang lain. Karena pengalaman gue sendiri pun minim gitu ya. So, terima kasih atas segala atensi kalian. Tetap kalian pantengin channel gue. Atau ada saran, kritik bagaimana. Dan aku pun minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan, kekuatan, dan diangkat derajat kalian. Dan semoga pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan itu tidak terjadi kepada siapapun. Dan kalaupun sudah terjadi, diambil pengalaman dan hikmahnya. Sekian dari gue, Dewanti Saja Channel. See you.